Nah, dengan adanya delivery dan frozen, ini frozen sudah memberikan kontribusi berapa persen dari omset? Oke, Pak B. Kalau untuk frozen saat ini kita banyak kebantu dari reseller, Pak B. Dari Hmm. reseller. Karena reseller itu nggak pakai modal. Jadi modalnya kita kasih konten, kita kasih foto, kita kasih video, kita modalin konten, Pak B. Nah, nanti dia Hmm. tinggal nge-share di WA, di grupnya dia, bahkan itu profilnya mereka ganti, Pak B. Alhamdulillah sih Hmm. naik, Pak B. Dari pas minggu pertama 5% gitu, Pak B. Nah, sekarang udah bisa nyumbang 15%. Ada kenaikan, Pak Bi? Wah, Ada kenaikan. iya, iya. Ada kenaikan. Ya, Kak. Sekali lagi Ya, Kak. dibantu reseller, Pak Bi. Dibantu reseller. Ini Lanjut. memang istilahnya ya tadi marketing 4.0 itu. Jadi apa namanya, model bisnis yang ke depan dan kebetulan juga dengan adanya COVID ini mempercepat. Jadi reseller itu akan, atau istilahnya dropshipper ya tepatnya, karena Ya, dia hanya ngejual tapi tidak nyetok kan, jadi dropship aja. ya, Ini memang benar, Pak Bi. menjadi satu alternatif yang baru sekarang ini untuk bisnis retail ya. Jadi saya yakin nanti bisa nyampe 40 bahkan 60% orang akan lari ke sana. Alhamdulillah, amin. Ya, Amin, 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 Pak Bi. ya, Insya Allah, Pak Bi. Allah Akbar. ya. Jadi mungkin harus hati-hati di dalam menentukan HPP dan juga komisinya untuk Baik, Pak Bi. para dropshipper ini harus Ya, diperhatikan. Karena kalau komisinya sedikit, orang nggak mau nge-share. Tapi kalau komisinya gede, orang mau nge-share ya. Seperti itu betul, betul. kira-kira. Betul, betul. Ya, Meskipun tanpa baik. modal ya, Pak Bi. Meskipun tanpa modal ya, Pak Bi ya. Tanpa modal. Ya. Nah, Iya, betul. sekarang itu solusi yang sangat dicari oleh teman-teman yang kebetulan mungkin dirumahkan atau harus di Iya. PHK gitu ya. Ini solusi ya. Oke, ini ada pertanyaan, sambal jagoannya yang mana Bang Jabran? Ini dari Mas Oksan. Wah, Mas Oksan. Tos dulu, Mas Oksan. Oh, tos. Oke. Sambal jagoannya itu sambal kenikmatan hakiki. Wah. Kebetulan yang ngasih namanya bukan dari saya, Pak Bi. Yang ngasih namanya Rere Uno. Rere, Pak Bi. Oh, Rere. ya, Rere yang ngasih alumni namanya. juga. Jadi Rere itu ngasih sambal saya itu aneh-aneh. Ada sambal kenikmatan hakiki, ada sambal sedap nafsu, ada sambal genit manja, ada. Sambal genit manja ada, Pak Bi. Nanti kayak saya kasih nama baru lagi, Nah, apa, Pak Bi? Boleh, Pak Bi? meningkatkan Boleh, Pak Bi? meningkatkan birahi. Ah, oke, siap, siap, siap. Wah, ini boleh, Pak Bi nih. Buat yang roa nih, Pak Bi. Yang roa dikasih birahi, Pak Bi. Boleh, Pak Bi. Jika sambal yang lain ingin pedas, sambal 1000 rasa, birahinya naik. Meningkatkan birahi. Oke, ini Wah, ada oke, Pak pertanyaan Bi. lagi. Siap. Tanya Ayo, Pak Pak Bi. Pi, untuk sambal yang ada sekarang, ada berapa jenis? Dan yang paling favorit itu sambal apa? Ini pertanyaan mirip nih, silakan. Wais, ini dari Mas Pardi nih. Mas Pardi dari Cilacap nih, Pak Bi. Wah, ini Oh gitu. uh, ya teman konten kreator juga, Pak Bi. Wah, teman Weh, konten mantap. kreator juga di Cilacap, Pak Bi. Wis. Mas Pardi, tapi dia orang ini, Pak Bi. Dia orang mana, Pak Bi? Kopi itu, Pak Bi. Kopi Toraja, orang Toraja. Hmm. Orang Toraja. Nah, jadi Mas Pardi ya, sambalnya saat ini tadi ada sambal kenikmatan hakiki. Wah, ada yang mana dia ada sambal bawang sebenarnya. Terus ada sambal sedap nafsu, yang mana dia adalah sambal goreng manis. Sambal goreng tapi manis, Pak Bi. Wah, ya. Ya. Manisnya bukan dari kecap, Pak Bi, bukan, tapi ada dari titik-titik. Wah, rahasia ya. Nah. Terus ada juga sambal telenjeng. Sambal telenjeng, Pak Bi. Jadi sambal telenjeng ini sambal hijau khas Cilacap, Pak Bi. Nah, ini idenya dari Bu Yuyun. Bu Yuyun. Hmm.
Bu Yuyun pesan sama Romi ya Pak Bi. Rom, kamu bikin 1000 rasa harus punya sambal cilacapnya. Harus punya sambal cilacapnya. Nah, ini Romi kasih yang sambal cilacap, sambal kelenjeng. Nah, dia itu sambal khas cilacap, dia cabai hijau, tapi di situ ada ikan asinnya Pak Bi. Ada rasa ikan asinnya. Cilacap kan daerah pesisir, daerah pantai. Nah, ada juga itu sambal matah. Nah, cuman kita kasih nama sambal cacak. Karena tarian cacak itu, Babi. Cacak. Biar gampang, maksudnya ketika dia sambal itu datang bunyi cacak gitu, Babi. Di kontennya Babi. Di kontennya. Itu. Sebenarnya namanya sambal matah, cuma ya kita kasih sambal cacak, Babi. Nah, itu. Nanti yang next ada sambal roa maupun sambal debu-debu. Cuma nanti kita kasih nama meningkatkan birahi. Meningkatkan birahi, Babi. Ya. Oke, gitu Mas Padi. Ayo kita. Ya, kasih nama itu memang kalau bisa jangan menjanjikan. Ini terbalik daripada cara orang-orang memberi nama. Misalnya, kalau Anda bilang nasi goreng kambing, maka di dalam nasi goreng itu harus ada daging kambingnya. Oke, siap. Anda bilang nasi goreng ayam, maka di dalam nasi goreng itu harus ada ayamnya. Nah, jangan main-main dengan protein, karena protein ini harganya naik terus. Ya, Babi. Sehingga kalau Anda jadikan nasi goreng ayam, maka daging ayam naik, HPP-nya kegerus kan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita ngikutin Rex Marindo aja. Dia kasih nama nasi goreng gila. Nah, nasi goreng mafia. Karena gila, orang nggak tahu isinya apa kan gitu. Nah, sama dengan tadi sambal birahi itu nggak tahu isinya apa. Sambal birahi. Jadi orang dikasih yang beda pun juga nggak protes, karena juga nggak pernah menjanjikan satu rasa tertentu kan. Nah, itu jadi itu strategi memberikan nama ya kurang lebih seperti itu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan, tanya Pak Pi. Nah, untuk frozen kan sekarang ada ketentuan BPOM. Ini bagaimana Pak Pi atau Mas Romi, silakan. Siap. Tapi sebelumnya Romi udah berusaha ke Dinas Kesehatan. Nah, cuman dari Dinas Kesehatan itu harus mengadakan, dia punya namanya kelas sertifikasi. Biasanya dia adain tiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali biasanya. Tapi ini posisi lagi lockdown, Pak Bi. Lockdown. Yeah. Jadi tidak bisa mengadakan kelas sertifikasi sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, saya sampai ngomong, ini gimana kita UKM, kita mau jualan, kalau nggak ada badan POM-nya sendiri, kita juga merasa susah gitu kan. Tapi benar-benar mereka nggak bisa bantu, Pak Bi, nggak bisa bantu. Mau nggak mau saat ini kita berusaha dari internal kita menjaga bagaimanapun produk untuk higienis, tervakum yang jelas, tervakum dan higienis, Pak Bi. Kita usahain seperti itu. Karena untuk ngurus badan POM lockdown saat ini, Pak Bi. Ya. Lockdown. Sebetulnya kalau POM itu kan yang diawasi itu sebetulnya lokasi pabriknya. Jadi misalnya itu ada ketentuannya kok. Banyak Bu Yuyun juga punya. Jadi misalnya tempat Anda goreng ayam nggak boleh terlalu dekat sama toilet. Ya, harus ada jarak 5 meter gitu. Terus mejanya nggak boleh pakai keramik, harus pakai stainless, gitu. Stainless. Nah, ini sebelum BPOM itu normal kembali, betul, Pak Bi. Kita bisa melakukan hal itu dengan catatan kita persiapkan tempatnya. Supaya nanti ketika ada pemeriksaan, ya kita sudah ngikutin anjuran BPOM. Gitu. Tapi karena BPOM-nya lockdown, jadi kita bisa ngurus izin. Tapi yang jamu itu udah keluar loh, Abi.
jamu herbal yang dari Cina udah keluar, yang Oh, buat udah keluar COVID. ya? Udah badan Oh, POM-nya udah keluar. Mungkin karena ya, penanggulangan mungkin ya, penanggulangan ya, untuk ya. disease mungkin. Jadi dia spesial tapi spesial. Tapi memang kalau ngomong-ngomong soal jamu dari Cina, itu memang Iya ada Pak Bi. beberapa jamu yang hanya dibikin di Cina itu. Dan Hmm. saya minum itu misalnya kayak jamu untuk anti stroke gitu ya. Jadi begitu Iya Anda betul. stroke, itu ada golden time 4 jam. Dalam waktu 4 jam itu Anda minum, itu langsung hilang stroke. Atau Wah untuk keren mencegah Pak Bi. stroke. Nah, untuk mencegah Wah stroke gitu. keren, Tapi itu keren memang Pak Bi. datangnya dari Cina dan mahal sekali. Dan mahal. Itu satu butir, itu hanya Hmm. dimakan 1 kali setahun. Anda nggak Wow. boleh makan kebanyakan gitu ya. Kecuali kalau Anda kena Oke. stroke, Anda makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hmm. Boleh ditanya sama Ferdi, itu testimoni Oke. ketika ayahnya kena stroke. Itu dia pakai itu. Jadi memang Oke. nggak bisa sih kalau misalnya pengusaha jamu Indonesia protes, wah pengusaha dari Cina, padahal Indonesia jamu juga banyak. Nah, tapi jamu dan jamu tidak sama. Nah Iya ini betul. Oke. mungkin juga perlu kita waspadai juga, kita pahami juga bahwa karena yang pertama kali kena COVID adalah Cina, jadi kalau dia bikin jamu untuk COVID, ya pastinya mereka yang paling tahu ramuannya apa. Iya. Ya, jadi orang Indonesia pintar-pintar bikin jamu, jamu langsing, jamu apa namanya anti gendut, itu, Betul. tapi tidak COVID gitu loh. Jadi mohon dipahami Hmm. juga oleh pengusaha jamu. Jadi oke, pertanyaan berikutnya dari Adi Moto, ini adik saya nih. Edan ketemu gendeng ya ini. Kita dibilang. Wah, yang edan yang mana, yang gendeng yang mana nih? Yang edan yang mana, yang gendeng yang mana nih? Ini komennya waktu saya bilang tadi, sambal birahi tadi. Tapi gedenya Pak Bi. Tapi gede Pak Bi. Tapi gede Pak Bi. Itu anu ambiar itu. Ambil ambil. Ambiar. Waduh. Pak Bi. Siap. Nah, Ini masa ya, sih, saya Pak Bi juga loh. ya, saya juga Buka panjang. Iya. Buka Pak Bi, buka. Oh, kok dibuka? Nakutin saya kalau dibuka. Siapa bisa? Oke. Pertanyaannya lagi, masa simpan ayam dan sambalnya berapa lama? Ini dari Ruben Nadi. Ruben Nadi, ya. Siap. Siap. Oke, untuk mengawali Frozen, ada kalanya, kalau saya jujur, saya belajar kepada Bu Yuyun. Sambal pun juga saya ikut kelasnya Bu Yuyun. Jadi di Bu Yuyun kita dibantu tahapan untuk membuat Frozen yang bisa memiliki ketahanan sampai 6 bulan. 6 bulan pagi. 6 bulan. Nah itu. Ya. Bu Yuyun itu pagi. Kuncinya di situ. Jadi Bu Yuyun. Nah, lalu kalau ada usaha baru kan belum ada SOP untuk POM. Tidak apa ya, tetap jualan saja frozen food-nya. Ya boleh, tapi nanti harus diurus POM-nya ya, saya kira. Dan POM itu kan cuma sertifikatnya aja yang belum, tapi prakteknya kita harus sudah mengikuti protokol dari POM. Jadi misalnya tempat masak harus jauh dari toilet, itu bisa kita siapkan lebih dulu ya. Kemudian di bawahnya itu nggak boleh pakai keramik yang natnya itu lebih dari 1 senti ya. Jadi mungkin sudah menggunakan resin ya. Jadi di resin gitu. Jadi sehingga tidak ada tuh peluang-peluang untuk lubang-lubang untuk bakteri atau penyakit nangkring di situ.
Betul, Pak. Oke. Adimoto, Rai Umar, di-share di YouTube Pak Subiakto. Nah, nanti kita share. Sukses Pak Pi, saya dari kawan-kawan sekantor fans Bapak. Weh. Wih. Ya, oke. Kayaknya, oke. Hendy Pratama, list building selain via WA, apakah ada cara lain yang dilakukan? Terima kasih. Siap. Oke, salah satunya kan melalui WA tadi, list building tadi melalui WA, salah satunya, dan yang ada juga itu melalui DM dari Instagram juga ada. Jadi DM dari Instagram pun ada. Jadi jika kadang kita pernah sampai di blok sama Instagram 3 hari gara-gara overload DM. Overload DM Abi. Overload DM. Iya, karena gitu. Jadi memang ada melalui DM juga ada melalui WA Abi. Benar, itu dia. Jadi list building bisa melalui DM dan ada juga melalui WA. Nah, cuma di kesulitannya ketika DM kita bisa kena blok IG. Nah, itu dia. Jadi ya harus tahu batasannya. Jangan sampai lebih dari 50 untuk DM-nya, atau nanti akan disuspek. Bisa saja, Babi. Ya, mic-nya Mas Romi kurang dekat, jadi suaranya agak. Baik, Babi. Siap, Babi. Oke. Siap. Cara minta data customer lewat IG gimana, Pak? Nah. Oke, siap. Untuk data customer lewat IG, tadi ketika kita ngelakuin di sisi marketing ya, kita kan kasih itu giveaway, misalkan tangkap ayamnya lewat, gitu kan. Nah, orang-orang yang tadi ngelakuin syarat untuk main ayam itu harus DM. Nah, harus DM. Nah, sasarannya itu. Jadi, nanti baru kita acak pemenangnya. Jadi, misalkan yang ikut itu 100. Nah, yang DM kan 100. Nah, dari itu kita dapat data konsumen. Ya pun nanti pemenangnya 3. Dari 100 dapat 3 pemenang. Tapi dapat data konsumen 100. Ibaratnya gitu Pak Wi, ibaratnya. Gitu. Jadi saya juga sambil belajar nih. Ampun Pak Wi, ampun ya Pak Wi, ampun Pak Wi. Ini Adi Berlin. Hanya di Cilacap saja ya Pak? Kenapa hanya Cilacap? Wah, memang kita memulai di tanah kita lahir ya, di Cilacap. Tapi kita punya mimpi banget, sama dengan mimpi visinya Pak Bi juga, Indonesian Space in the World. Sama, AM Seribu Rasa pun sama. AM Seribu Rasa Spacing Indonesia pun ikut serta menjadi bagian dari Indonesia Space in the World. Harapannya bisa dinikmati semua di seluruh kota. Amin, insyaallah. Ya. Oke. Apa namanya? Sebetulnya karakter UKM itu adalah lokal. Jadi kalau lokal sudah sukses, baru kemudian keluar dari lokalnya. Kenapa? Karena sama seperti yang dilakukan McD. Jadi McD itu sebelum buka toko, sebelum buka restoran, itu dia melakukan riset dulu 1 kilometer keliling itu. Mereka ditanya, kalau saya buka McD di sini, kamu mau beli nggak? Itu risetnya seperti itu. Dan salah satu risetnya juga gitu. Kalau saya buka restoran McD di sini, apakah anak kamu boleh jadi kru restoran saya? Pertanyaannya gitu. Jadi mereka itu mengambil basis yang sangat lokal, bahkan hanya 1 kilometer dari lokasinya dia. Nah, UKM kalau melakukan hal yang sama, itu juga luar biasa sebetulnya. Karena sebetulnya McD itu dulunya juga UKM. UKM. Ya. Jadi
ketika 1 kilometer sudah dikuasai, baru kemudian masuk ke 2 kilometer, masuk ke 3 kilometer. Nah, setelah 3 kilometer ada restoran McD yang lain di situ. Jadi akhirnya dari lokal ini mereka berkembang tidak lagi menjadi lokal, tapi menjadi interlokal kan gitu. Nah, ini teman-teman UKM harusnya juga berpikir seperti itu. Jadi kalau ada restoran ayam gitu buka 1 kilometer dari tempat kita, itu berarti dia menjadi pesaing kita, atau kita hadir menjadi pesaingnya dia gitu. Tapi kalau masih 2 kilometer, 3 kilometer, itu bukan pesaing. Ya. Jadi biarkanlah kita hidup berdampingan, tapi tidak harus bersaing. Jadi bersanding tanpa harus bersaing. Itu jaraknya bisa kita atur. Ya. Tapi kalau dalam jarak persaingan, maka Anda harus membuat suatu DNA atau core value yang beda atau editorial yang beda supaya tidak perlu bersaing sama dia. Gitu. Jadi misalnya tadi dalam radius 1 kilometer ada nih ayam goreng juga, ayam geprek gitu. Nah, Romi bikin ayam seribu rasa yang bakar gitu. Jadi menjadi komplementer, bukan menjadi rivalry, menjadi pesaing ya. Nah, ini hal-hal yang mesti dipahami oleh teman-teman UKM. Jadi nggak perlu mikir nasional dulu, nggak perlu mikir kompetitor, wah itu bahasa-bahasa motivator, bahasa-bahasa coach, sementara nggak usah dipakai dulu lah. Iya, tapi benar juga. Kami juga dikasih teman ada teman Romi itu dia buka gitu, dia langsung mencar. Dia pertama di Cilacap, cabang pertama. Cabang kedua dia bikin di Semarang. Cabang ketiga dia bikin di Jakarta. Cabang keempat dia bikin di Jogja. Nah, sekarang ini tutup semua, Pak Bi. Tinggal yang Cilacap. Dia nasihatin Romi. Rom, kamu jangan ngelakuin yang saya lakuin gitu. Romi kalau bisa muter kayak apa, Pak Bi? Kayak 3 roda. Nyamuk sini. Kayak apa nyamuk, Pak Bi. Jadi kalau mau muter lokalnya dulu. Lokalnya habis itu pindah ke lokal yang interlokal yang terdekatnya lagi. Terus, Pak Bi. Nah, paling dinasihatin gitu, Romi. Betul. Kenapa dia tutup? Itu karena masalah supply chain-nya. Jadi pengiriman bahan bakunya itu tidak bisa lomintu ya, tidak bisa. Jadi cari yang kita bisa, misalnya ada 3-4 kota, kita bikin delivery center-nya di tengah-tengah, atau istilahnya Bu Yuyun itu central kitchen-nya di tengah-tengah, sehingga delivery-nya enak gitu ya. Untuk supply chain ya. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan. Baik, waktu tinggal 4 menit, 2 menit untuk Anda rangkum, ya. 2 menit lagi untuk saya pamitan. Silakan. Oke, Pak Bi. Jadi memang kalau ngomongin ngebangun sebuah brand lokal itu bahwasanya kita tadi seperti Pak Bi bilang, kita harus jadi jagoan dulu di daerah kita. Dan ketika di jagoan diri kita berhasil, kita bisa berpindah ke interlokal. Yang mana di kota-kota yang terdekat dari kita, itu secara behavior, secara demografinya itu masih mirip-mirip. Kalau ngomongin asin, ya masih suka asin. Masih sama-sama suka asin, ibaratnya gitu, Pak Bi. Nah, jadi kuatin dulu ngebangun brandnya dari yang kecil gitu. Sama kayak tadi McD. McD dulu KM. Jadi teman-teman, ayo kita bangun brand lokal kita jadi jagoan di daerah kita dulu. Step by step kita muterin tuh kayak putaran 3 roda ya, Pak Bi ya. Apa nyamuk ya, Pak Bi ya. Nah, agar supply chain-nya dapat. Nah, ngomongin supply chain itu karena itu yang paling krusial di dalam efisiensi operasional soalnya kaitannya situ soalnya. Kita bisa lemah di situ. Kok bisa kosnya tinggi sekali ya? Kok nggak kebayang ya? Nah, karena bisa kebocoran di supply chain. Nah, supply chain itu
Itu belajar sama Pak Koko itu Pak, sama Pak Koko. Jadi teman-teman tetap semangat di COVID ini, berupaya dengan ibaratnya kalau teman masih punya energi untuk pivot, ya usahakan pivotnya itu sebisa mungkin masih diversifikasi dengan produk kita. Jangan sampai dia itu konglomerasi dari brand kita, keluar dari brand kita. Nanti malah jadi biaya yang besar lagi, jadi problem baru malahan. Seperti itu Pak Bi. Salam. Semangat buat kita semua Pak Bi ya. Makasih Pak Bi. Ya. Mantap. Ini kita udah bicara diversifikasi dan konglomerasi, ini luar biasa. Jadi teman-teman, untuk sore ini saya terima kasih pada Mas Romi yang sudah berusaha sekali untuk bisa meluangkan waktu, mewakafkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah join untuk mendengarkan obrolan orang gila dan orang gendeng. Pabi yang gila, saya gendeng. Iya, siap. Siap jadi gila. Iya, makasih Pak Bi buat tadi nama sambelnya, sambel birahi. Itu sambel depan, sambel birahi. Makasih buat teman-teman semua juga. Ya, saling mendoakan semuanya Pak Bi. Ya Pak Bi ya, salam ya. Siap, siap. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.